Pelatih Timnas Patrick Kluivert menegaskan Tiongkok harus hati-hati saat bertanding di Stadion GBK. Sementara pelatih Tiongkok bertekad meraih kemenangan, mengulang sukses saat keduanya bertemu pada Oktober tahun lalu. Apa yang kemudian jadi pembeda saat skuad Garuda tampil Oktober tahun lalu dan sekarang? Kami akan membahasnya dengan analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang. Halo, selamat petang. Baik, Bung Harpa, Patrick Kluivert menyebut sudah menganalisa bagaimana kemudian cara bermain dari China. Menurut Anda apa yang akan jadi pembeda dari timnas saat kalah di Tiongkok dan yang disiapkan saat ini? Ya, ini pernyataan dari Kluivert yang dilontarkan sesaat sebelum bertolak ke Jakarta ya 2 hari lalu di Bali. Dia ditanya terkait dengan pemain mana dari China yang mungkin akan diwaspadai dan dia mengatakan saya tidak fokus ke 1 atau 2 pemain, tapi lebih kepada gaya main dari China itu sendiri karena pemain mungkin bisa berubah, bisa dikacaukan, tapi kalau gaya bermain biasanya nggak berubah. Nah, gaya main seperti apa yang kemungkinan diusung China? Saya rasa gaya bermain counter press, kemudian bertahan, mengandalkan kecepatan dalam serangan-serangan balik, kemungkinan besar ini akan diusung China. Ini sudah dilakukan dan berhasil saat kita kalah 2-1 di Qingdao ya di pertemuan pertama di bulan Oktober. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membedakan saat itu dan sekarang? Tentu yang pertama susunan pemain. Ya, saat ini kita punya beberapa pemain yang berbeda, yang tak ketambahan pemain diaspora, di antaranya adalah Joe Pelupesi dan juga Ole Romney. Sehingga gaya bermain atau pendekatannya pun bukan tidak mungkin berbeda. Ada banyak orang yang bertanya-tanya juga nih terkait dengan gaya bermain atau strategi yang akan diterapkan oleh timnas. Ada yang mengatakan bertahan aja karena kita selama babak kualifikasi round 3 ini kalau kita bertahan, kalau ball possession kita rendah kita menang. Iya, tapi itu dengan catatan dulu pemain kita berbeda. Ya, seperti yang tadi kita singgung, tidak ada Joe Pelupesi, tidak ada Ole Romney dan juga belum ada Kevin Dix. Sehingga kalau ditanya nanti apakah sama-sama mau bertahan, saya rasa kayaknya enggak. Walaupun Alex Pastor ini memang tipikal yang pragmatis. Ya, tapi saya rasa kita akan mengambil inisiatif menyerang. Ya, kemudian kita punya Ole Romney yang clinical, dan kalaupun ada counter kita punya Joe Pelupesi yang tentu ini tidak main saat kita kalah dari Cina di pertemuan pertama. Artinya Anda meyakini bahwa pelatih Patrick Kluivert akan mengusung skema permainan ofensif meskipun bisa dikatakan permainan nanti melawan Tiongkok ini akan menjadi laga yang kemudian cukup menentukan. Ya, itu tadi ya, karena kalau menentukan dan kita harus menang kan berarti harus cetak gol. Ya kan, kalau kita nggak cetak gol, kita nggak mungkin menang, nggak bisa menang kan, seperti itu. Jadi dan kedua kita main di GBK ya, di pertemuan pertama kita kan main di Qingdao, satu stadion, kebetulan saya di sana juga, itu merah semua pendukung China, pendukung tuan rumah, dan memang mereka luar biasa kompak saat itu. Nah, sementara saat ini kan kita akan merah juga nih satu stadion, tapi GBK akan mendukung Tom Hai dan kawan-kawan. Jadi banyak sekali perbedaan dibandingkan pertemuan pertama ya, di mana kita nanti atau 2 hari lagi kemungkinan besar akan bermain lebih menyerang dibandingkan pertemuan pertama. Artinya perbedaan yang paling akan terlihat, Bung Harpa, pola permainan antara pada saat timnas dilatih STE dan Patrick Kluivert ini apa? Karena kan pada saat melawan Tiongkok Oktober lalu cukup ofensif permainannya. Saya pikir perbedaannya nggak banyak perbedaan ya, tapi lebih kepada melihat situasional aja begitu. Saya pikir lawan Australia misalnya, kita justru saatnya kita bermain counter press, kita malah bermain ofensif. Akhirnya kita kena counter kan, dan akhirnya kalah 5-1. Namun kemudian kita perbaiki ya saat menghadapi Bahrain, dan kemungkinan besar ini juga masukan dari Alex Pastur ya kalau saya boleh berasumsi. Kemudian kita bermain dengan pragmatis. Ya, karena apa? Karena lawan Bahrain ini sebenarnya levelnya juga berbahaya. Mereka saat itu baru saja menjuarai Gulf Cup dan baru saja cuma kalah 0-2 dari Jepang. Dan selama 1 jam mereka tidak kebobolan. Jadi kita lebih pragmatis. Nah, lawan China kali ini, saya pikir kita punya kesempatan untuk lebih dominan. Dan itu ditunjang dengan pemain-pemain baru yang mumpuni, dan juga jangan lupa kita akan punya Kevin Dix. Ya, dari update terakhir kemungkinan besar dia bisa starter. Walaupun dari pernyataan Kluivert dia mungkin belum 100%. Tapi saya pikir mengacu pada 2 pertandingan terakhir, dia main 45 menit atau mungkin sampai 50 menit lah. Lalu pertandingan kedua main 70 menit. Jadi artinya paling tidak dia lawan China bisa starter, dan mudah-mudahan dia bisa menjaga keseimbangan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Baik, kita semua berharap bahwa nanti hasil pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Tiongkok pada Kamis mendatang akan memberikan hasil kemenangan untuk timnas kita. Terima kasih analis sepak bola Bung Haris Pardede atas waktunya.